Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur atap seng yang sudah usang. Ibu Sari, seorang janda berusia 40 tahun, terbangun oleh suara pintu depan yang dibanting keras. Di depan matanya, putri angkatnya yang sulung, Lina, berdiri basah kuyup, air mata bercampur hujan di wajahnya yang pucat. "Ibu, Aku mencintai seorang perempuan," kata Lina dengan suara gemetar, kata-kata yang seperti bom waktu meledak di ruang tamu yang sempit itu. Ibu Sari terduduk, jantungnya berdegup kencang, sementara pikirannya berputar ke masa lalu ketika ia pertama kali menemukan 5 gadis kecil terlantar di jalanan kota yang kejam ini. 20 tahun lalu, Sari yang saat itu masih muda, memutuskan untuk mengadopsi mereka meski hidupnya sendiri penuh kesulitan. Sari ingat betul hari itu. Ia bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di kawasan industri Tanjung Priok. Pulang malam, ia melihat 5 anak perempuan kecil meringkuk di bawah jembatan, tubuh mereka kotor dan kelaparan. Yang tertua, Lina, berusia sekitar 8 tahun, memeluk adik-adiknya dengan erat. "Kami ditinggal orang tua, Bu," kata Lina kecil saat itu. Tanpa pikir panjang, Sari membawa mereka pulang. Ia tak punya suami, tak punya keluarga dekat, tapi hatinya penuh kasih sayang. Dengan gaji pas-pasan, ia membesarkan mereka, Lina, Maya, Rina, Tia, dan yang bungsu, Nia. Mereka tumbuh menjadi gadis-gadis cantik, pintar, dan Sari selalu bangga pada mereka. Tapi malam ini pengakuan Lina seperti menusuk hati Sari. Di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, mencintai sesama jenis adalah tabu besar. Sari tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Pagi harinya, Sari duduk di meja makan, matanya bengkak karena semalaman tak tidur. Lina duduk di depannya, tangan saling genggam. "Namanya Dara, Bu. Kami bertemu di kampus. Awalnya teman, tapi rasanya berbeda." Sari mendengarkan dengan hati yang berat. Ia ingat bagaimana ia sendiri pernah merasakan getar aneh saat muda, tapi ia kubur dalam-dalam karena takut pada masyarakat. "Kenapa harus begini, Nak? Apa ibu salah mendidik?" tanya Sari pelan. Lina menangis, "Bukan salah ibu. Ini aku yang sebenarnya." Sari memeluknya, tapi di dalam hatinya ada ketakutan besar. Bagaimana dengan adik-adiknya? Bagaimana dengan tetangga yang suka bergosip? Dan yang paling menakutkan, bagaimana dengan keluarga kandung Sari yang konserati di desa? Hari-hari berikutnya, ketegangan mulai merayap. Maya yang kedua bekerja sebagai guru di sekolah negeri. Ia pulang sore itu dengan wajah cemas. "Bu, ada rumor di kampung. Katanya Lina sering keluar malam dengan perempuan." Sari menghela napas panjang. Ia tahu, di Jakarta yang padat ini, rahasia sulit dijaga. Maya duduk di samping Sari. Aku juga, Bu. Aku pernah merasakan hal sama, tapi aku takut." Pengakuan Maya seperti sambaran petir kedua. Sari terdiam, memandang putrinya yang selalu pendiam itu. Maya menceritakan tentang teman sekolahnya dulu, seorang gadis yang membuat hatinya berdegup, tapi ia pilih diam karena takut diusir dari rumah. Sari merasa dunia berputar. 2 putrinya, yang ia besarkan dengan susah payah, kini menghadapi jalan yang penuh duri. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Ia bangun dan pergi ke masjid terdekat, berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk. Di sana ia bertemu dengan Pak Haji, tetangga yang dihormati. "Ada apa, Bu Sari? Wajahmu kusut sekali," tanya Pak Haji. Sari ragu, tapi akhirnya curhat separuh hati. "Anak-anakku. Mereka punya masalah hati." Pak Haji menggeleng, "Hati-hati, Bu. Di Aman sekarang banyak godaan. Kalau salah jalan, bisa kena ab."
Kata-kata itu membuat Sari semakin gelisah. Pulang ke rumah, ia melihat Rina, yang ketiga, sedang berbisik dengan Lina di kamar. Rina yang bekerja di KAI selalu yang paling berani. Aku dukung kakak, katanya. Sari mendengar dan hatinya hancur. Apakah Rina juga? Tapi ia tak berani tanya. Beberapa minggu kemudian, konflik mulai meledak. Di tempat kerja Sari, rekan-rekannya mulai bergunjing. Dengar-dengar anak Bu Sari aneh-aneh. Sari pura-pura tak dengar, tapi hatinya perih. Di rumah, Tia dan Nia, yang masih kuliah, mulai bertanya. Kak Lina kenapa, Bu? Kok jarang pulang? Sari berbohong, sibuk kuliah. Tapi Tia, yang pintar dan obseran, curiga. Suatu malam, Tia konfrontasi Lina. Kak, aku tahu soal darah. Apa benar? Lina mengangguk. Tia marah, ini salah. Apa kata orang? Kita kan keluarga. Pertengkaran pecah, suara mereka bergema di rumah kecil itu. Sari masuk, memisahkan mereka. Cukup. Kita bicara baik-baik. Tapi keretakan sudah mulai terlihat. Sari mulai merasakan tekanan dari luar. Keluarga di desa menelepon, ada apa dengan anak-anakmu, Sari? Kami dengar gosip. Sari menyangkal, tapi ia tahu rahasia ini tak akan bertahan lama. Ia memutuskan untuk bicara dengan Lina dan Maya. Kalian harus hati-hati. Jangan sampai orang tahu. Lina menangis, Bu, aku tak bisa bohong selamanya. Sari merasa terpojok. Ia ingat masa kecilnya sendiri, dibesarkan di keluarga yang ketat, di mana perempuan harus menikah dan punya anak. Apakah ia salah karena tak memaksa anak-anaknya begitu? Malam itu, Sari sakit kepala hebat, tapi ia tak mau ke dokter. Hemat uang, katanya. Tapi sebenarnya ia takut menghadapi kenyataan. Konflik semakin dalam ketika Dara, pacar Lina, datang ke rumah. Dara, gadis cantik dari keluarga kaya, membawa bunga untuk Sari. Terima kasih sudah besarkan Lina, Bu. Sari tersenyum paksa, tapi di dalam, ia cemburu dan takut. Setelah Dara pulang, Sari bertanya pada Lina, apa dia baik? Lina mengangguk bahagia. Tapi Maya yang diam-diam iri, mulai menjauh. Maya punya rahasia sendiri, ia jatuh cinta pada rekan kerjanya, seorang guru perempuan bernama Sinta. Tapi Sinta sudah bertunangan. Maya memilih diam, tapi penderitanya dalam. Sari melihat perubahan Maya, tapi tak tahu harus bagaimana. Suatu hari, Rina pulang dengan berita buruk. Bu, ada orang yang ancam Lina di kampus. Sari panik. Ternyata teman Lina yang tahu rahasianya, mulai menyebar gosip. Lina diintimidasi, dipanggil lesbi di koridor. Sari marah, kenapa tak bilang dari awal? Lina menangis, aku tak mau bebankan ibu. Sari memutuskan untuk pergi ke kampus, bicara dengan dekan. Tapi di sana, dekan malah menyalahkan Lina. Mahasiswa kami harus jaga nama baik. Sari pulang dengan hati hancur. Ia sadar, masyarakat tak akan menerima. Malam itu, Sari duduk sendirian di teras, memandang langit Jakarta yang penuh polusi. Ia ingat bagaimana ia sendiri pernah hampir jatuh cinta pada sahabat perempuannya dulu, tapi ia pilih kawin dengan suami yang kasar, yang akhirnya meninggalkannya. Apakah nasib anak-anaknya akan sama? Sari merasa gagal sebagai ibu. Tapi ia tak tahu bahwa bahaya sebenarnya baru akan datang. Pagi yang cerah di Jakarta berubah menjadi mimpi buruk ketika Sari menerima telepon dari rumah sakit. Bu Sari, putri Anda, Maya, kecelakaan. Sari berlari ke rumah sakit, hatinya seperti diiris. Maya terbaring di ranjang, luka di kepala, tapi sadar. Bu, Ma. Aku coba bunuh diri.
Kata-kata itu seperti pisau menusuk Sari. Maya menceritakan semuanya, Sinta, tunangannya yang putus karena tahu Maya mencintainya. Aku tak tahan, Bu. Aku merasa kotor. Sari menangis, memeluk Maya erat. Di saat seperti ini, ia sadar betapa dalam luka yang ditimbulkan oleh masyarakat. Pulang dari rumah sakit, rumah terasa hampa. Lina dan Rina menunggu dengan cemas. "Kak Maya kenapa?" tanya Rina. Sari menceritakan, dan Rina marah. Ini gara-gara masyarakat yang picik. Rina yang selalu pemberani mengaku juga. Aku juga suka perempuan, Bu. Dari Sma sudah begitu. Pengakuan ketiga ini membuat Sari terdiam. Tiga putrinya, Lina, Maya, Rina. Apa yang salah dengan didikannya? Tia dan Nia mendengar dari balik pintu, wajah mereka pucat. Tia, yang religius, marah besar. Ini dosa. Kalian bikin malu keluarga. Pertengkaran pecah lagi, suara jeritan memenuhi rumah. Sari mencoba mediasi. Kita keluarga. Harus saling dukung. Tapi Tia tak mau dengar. Ia pergi ke kamar, menelepon keluarga di desa. "Paman, tolong bantu. Kakak-kakakku aneh." Berita menyebar cepat. Paman Sari, yang konserati, datang ke Jakarta. "Sari, kamu gagal mendidik. Anak-anak itu harus diobati." Sari membela, "Mereka anakku. Aku yang tahu terbaik." Tapi paman mengancam, "Kalau tak mau, kami potong bantuan." Sari bergantung pada bantuan keluarga untuk biaya hidup. Ia terpojok. Di tengah kekacauan, Sari mulai sakit. Batuk-batuk tak berhenti, tapi ia abaikan. "Sibuk urus anak," katanya. Lina melihat dan memaksa Sari ke dokter. Diagnosis, kanker paru tahap awal. Sari shock. "Kenapa sekarang?" Dokter bilang stres bisa mempercepat. Sari pulang, tak bilang siapa-siapa. Ia tak mau bebankan anak-anak. Tapi Rina curiga, mencuri lihat surat dokter. "Bu, kenapa tak bilang?" Sari menangis, "Aku takut kalian tinggalkan aku." Konflik semakin memuncak. Di kampung, gosip menyebar. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak Sari diusir dari pekerjaan. Lina dipecat dari magangnya. "Kami tak mau karyawan seperti itu." Maya masih lemah, tak bisa ngajar. Rina bertengkar dengan bos kainnya. Tia, yang marah, pindah ke rumah teman. "Aku tak mau tinggal di rumah dosa." Nia, yang bungsu, bingung. Ia mencintai kakak-kakaknya, tapi takut pada Tuhan. Sari mencoba bicara dengan Nia. "Nak, cinta itu dari hati." Tapi masyarakat tak paham. Nia menangis, "Aku tak tahu harus bagaimana, Bu." Suatu malam, ada keributan di depan rumah. Sekelompok pemuda datang melempar batu. "Lesbi keluar. Kalian najis." Sari keluar, menghadapi mereka. "Ini rumahku. Pergi." Tapi salah satu batu mengenai kepalanya, darah mengalir. Lina dan Rina menarik Sari masuk. Polisi datang, tapi tak serius. "Hanya gosip, Bu." Sari sadar, bahaya nyata. Ia memutuskan untuk pindah, tapi kemana? Uang tak ada. Di tengah itu, Maya pulih dan memutuskan untuk berjuang. Ia bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta. Diam-diam, di sana, ia bertemu orang-orang seperti dirinya. "Kita harus kuat," kata pemimpinnya. Maya cerita pada Sari. "Bu, ada tempat aman." Sari ragu, tapi setuju. Tapi Tia tahu dan marah. "Kalian mau bawa ibu ke neraka." Tia mengkhianati dengan bilang pada paman. Paman datang lagi, kali ini dengan ulama desa. "Sari, kamu harus usir anak-anak itu atau kami ambil rumah ini." Rumah itu warisan keluarga.
Sari menolak, mereka anakku. Pertarungan emosional semakin dalam. Sari mulai kemoterapi diam-diam, tubuhnya lemah, tapi semangatnya kuat. Lina dan Dara merencanakan pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Ikut kami, Bu. Sari ragu. Maya ingin ikut komunitas. Rina ingin lawan masyarakat. Aku tak lari. Nia bimbang, tapi akhirnya dukung kakak-kakaknya. Aku cinta mereka, Bu. Tapi Tia tetap menentang. Malam itu Sari duduk dengan 3 putrinya yang berbeda. Kalian harus hidup bahagia. Tapi ingat, ada harga. Lina mengangguk, kami siap bayar. Tapi Sari tahu, harga itu mungkin nyawanya sendiri. Bahaya dari luar semakin dekat, ancaman telepon datang. Kami tahu rahasiamu. Hati-hati. Hujan kembali mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis atas nasib keluarga Sari. Pagi itu Sari terbangun oleh suara ketukan pintu. Di depan, polisi berdiri. Bu Sari, kami dapat laporan ancaman. Ternyata Tia yang lapor, tapi bukan untuk lindungi, melainkan untuk tuduh. Anak-anak Bu Sari membahayakan masyarakat. Sari sok. Tia berdiri di belakang polisi, mata penuh amarah. Bu, ini untuk kebaikan. Kalian harus berubah. Sari merasa dikhianati oleh putrinya sendiri. Tia, kenapa begini? Tia menjawab, karena aku cinta ibu. Ini dosa. Polisi pergi setelah catat laporan, tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga terpecah. Lina, Maya, Rina marah pada Tia. Kamu pengkhianat. Pertengkaran hebat pecah, barang-barang dilempar. Sari pusing, batuk darah. Ia jatuh, anak-anak panik. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kankernya memburuk karena stres. Harus istirahat total. Sari pulang, tapi rumah sudah seperti medan perang. Sari memutuskan untuk bicara dari hati ke hati dengan Tia. Nak, kenapa takut pada cinta? Tia menangis, karena Al-Quran bilang begitu. Aku tak mau ibu masuk neraka. Sari memeluknya, Tuhan Maha Pengasih. Cinta tak salah jika tulus. Tapi Tia keras kepala. Ia pilih pergi ke desa, ikut paman. Aku tak bisa tinggal di sini. Kepergian Tia seperti pukulan telak bagi Sari. Ia merasa gagal total. Di tengah kesedihan, Lina memutuskan untuk come out publik. Ia tulis di media sosial, aku lesbian, dan aku bangga. Postingan itu viral, teman-teman dukung, tapi haters banyak. Ancaman datang, email dan pesan. Kami akan datangi rumahmu. Sari panik, kenapa lakukan ini? Lina jawab, agar orang seperti kami tak sembunyi lagi. Maya setuju, ikut Sari cerita. Rina lebih radikal, ikut demo di Monas. Kita lawan diskriminasi. Tapi harga datang cepat. Sari dipecat dari pabrik. Kami tak mau kontroversi. Uang habis, tagihan menumpuk. Sari jual perhiasan, tapi tak cukup. Nia, yang setia, cari kerja paruh waktu. Aku bantu, Bu. Tapi Nia juga mulai ragu. Teman sekolahnya ejek, adik lesbi. Nia pulang menangis. Sari hibur, kuat, nak. Bahaya semakin nyata. Suatu malam, rumah didatangi preman. Keluar, lesbi. Mereka bakar pagar. Sari dan anak-anak lari keluar belakang. Polisi datang terlambat. Ini karena postingan kalian, kata Sari marah. Lina menyesal, Ma, Bu. Tapi Maya bilang kita tak bisa mundur. Sari merasa terjebak antara dukung anak dan lindungi diri. Di rumah sakit untuk chemo, Sari bertemu psikolog. Anda butuh bicara. Sari curhat semuanya. Psikolog bilang, ini konflik internal masyarakat Indonesia.
Tradisi modernitas. Sari sadar, ia sendiri punya konflik batin. Dulu ia pernah cinta sahabatnya, tapi pilih nikah paksa. Apakah aku hipokrit? Tanyanya pada diri sendiri. Pulang, Sari kumpul anak-anak. Kita harus bersatu. Lina usul pindah ke Yogyakarta, lebih toleran. Maya setuju. Rina ingin tinggal lawan. Nia dukung pindah. Tapi Tia menelepon, Bu pulang ke desa. Tinggalkan mereka. Sari tolak, mereka anakku juga. Tia marah, potong hubungan. Konflik puncak ketika paman datang dengan surat pengadilan. Rumah ini milik keluarga. Kamu harus usir anak-anak itu. Sari lawan, ini rumahku. Tapi secara hukum, lemah. Ia cari pengacara, tapi mahal. Lina jual barang, bantu. Kita lawan di pengadilan. Di pengadilan, drama terjadi. Saksi dari desa tuduh Sari gagal didik. Anak-anaknya menyimpang. Hakim tanya Sari, apa pendapatmu? Sari jawab, cinta tak salah. Mereka manusia. Tapi hakim konserati putuskan rumah disita jika tak usir. Sari sok, jatuh sakit lagi. Anak-anak dukung. Maya cari bantuan komunitas, dapat donasi. Rina demo di depan pengadilan. Lina hubungi media. Cerita mereka jadi berita nasional. Keluarga terpecah karena orientasi seksual. Dukungan datang dari aktivis, tapi juga ancaman dari kelompok radikal. Sari merasa lelah. Apakah ini layak? Tanyanya pada Lina. Lina jawab, ya, Bu. Untuk kebebasan. Tapi Sari tahu, harga nyawanya mungkin tak lama lagi. Langit Jakarta mendung, seolah meramalkan badai yang akan datang. Sari terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya semakin lemah. Kanker menyebar, dokter bilang tak lama lagi. Anak-anak berkumpul di sisinya. Lina pegang tangan Sari, Bu, ma karena kami. Sari tersenyum lemah, tak apa. Kalian bahagia, itu cukup. Maya menangis, kami akan lawan sampai akhir. Rina marah, paman itu jahat. Nia diam, tapi matanya basah. Di luar, media ramai. Wawancara dengan Lina Iral. Kami hanya ingin dicinta apa adanya. Dukungan mengalir, tapi juga demo anti-LGBT di depan rumah sakit. Tolak penyimpangan, teriak mereka. Polisi jaga, tapi Sari takut. Pulang saja, katanya. Tapi anak-anak tolak. Kita tunjukkan kekuatan. Tia datang tiba-tiba, wajah penuh penyesalan. Bu, ma. Aku salah. Ia cerita, di desa, paman paksa ia lawan keluarga. Tapi ia lihat berita, sadar. Aku cinta kakak-kakakku. Rekonsiliasi terjadi, air mata bahagia. Sari bahagia, sekarang lengkap. Tapi ia tahu, waktunya singkat. Pengadilan lanjut. Dengan bantuan aktivis, Sari menang banding. Rumah kembali. Keadilan menang, kata hakim baru. Tapi harga sudah dibayar. Kesehatan Sari memburuk. Ia putuskan cerita semuanya. Bu punya rahasia. Dulu Bu juga pernah cinta perempuan. Anak-anak sok. Kenapa tak bilang? Sari jawab, takut. Aman dulu lebih keras. Cerita Sari, muda, ia cinta sahabatnya, tapi keluarga paksa kawin. Suami kasar, tinggalkan. Itu sebab Bu adopsi kalian. Agar tak kesepian. Anak-anak paham, peluk Sari. Bu juga seperti kami. Sari angguk, ya. Tapi Bu pilih sembunyi. Kalian jangan begitu. Di tengah kebahagiaan, bahaya datang. Kelompok radikal ancam bom rumah. Polisi evakuasi. Sari dan keluarga pindah sementara ke shelter komunitas.
Di sana mereka bertemu orang-orang serupa. Cerita dibagi, kekuatan tumbuh. Lina dan Dara rencana kawin simbolis. Maya temukan cinta baru. Rina akti advokasi. Tia minta maaf lagi, aku bodoh. Nia putuskan dukung penuh. Tapi Sari semakin lemah. Malam itu ia bicara terakhir. Janji kalian hidup bahagia. Jangan takut masyarakat. Anak-anak angguk menangis. Pagi harinya Sari pergi selamanya. Pemakaman ramai, aktis hadir. Ya pahlawan, kata mereka. Setelah kematian Sari, keluarga berubah. Lina pimpin, mereka jadi simbol perjuangan di Indonesia. Tia gabung, tebus kesalahan. Mereka buka yayasan bantu orang seperti mereka. Tapi trauma tetap, harga yang dibayar mahal. Cerita ini menunjukkan, cinta tak kenal batas, tapi masyarakat bisa kejam. Langit Jakarta mendung, seolah meramalkan badai yang akan datang. Sari terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya semakin lemah akibat kanker yang menyebar cepat. Dokter sudah angkat tangan, hanya mukjizat. Anak-anak berkumpul di sisinya, wajah mereka penuh kekhawatiran. Lina memegang tangan Sari erat, "Bu, jangan tinggalkan kami." Sari tersenyum lemah, matanya yang dulu cerah kini redup. "Tak apa, nak. Kalian sudah besar. Ingat, Bu bangga." Maya duduk di sisi lain, menyeka air mata. "Kami akan lawan untuk Bu." Rina mondar-mandir di ruangan, marah pada dunia. Ini tak adil. Paman dan masyarakat yang salah. Nia, yang bungsu, diam di pojok, memeluk boneka lama pemberian Sari. Di luar kamar, koridor rumah sakit ramai dengan wartawan. Cerita keluarga Sari sudah jadi headline nasional. Ibu heroik dukung anak lesbian, kini hadapi maut. Wawancara Lina kemarin viral di YouTube jutaan views. "Kami hanya ingin dicinta apa adanya, tanpa judgement." Dukungan mengalir dari selebriti dan aktivis internasional, tapi juga demo anti-LGBT di gerbang rumah sakit. "Tolak penyimpangan di Indonesia," teriak kelompok radikal, bawa spanduk dan batu. Polisi jaga ketat, tapi Sari mendengar keributan dari jendela. "Pulang saja ke rumah," katanya lemah. Tapi anak-anak tolak. "Tidak, Bu. Kita tunjukkan kita kuat bersama." Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tia masuk, wajah pucat dan mata bengkak. Ia datang dari desa setelah kabur dari paman. "Bu. Kakak-kakak. Maafkan aku." Ia jatuh berlutut di samping ranjang. "Aku salah besar. Aku pengkhianat." Anak-anak terdiam, lalu Lina peluk Tia. "Kembali saja, Dik." Tia cerita, di desa, paman paksa ia ikut kampanye anti-LGBT, tapi ia lihat berita tentang Sari dan sadar. "Aku lihat Bu sakit karena aku. Aku cinta kalian semua." Rekonsiliasi terjadi, air mata bahagia mengalir. Sari tersenyum, sekarang keluarga lengkap lagi. "Terima kasih, Tuhan." Tapi kebahagiaan singkat. Kondisi Sari memburuk malam itu. Ia batuk darah, mesin monitor berbunyi kencang. Dokter datang, stabilkan. Pagi harinya, Sari bangun dan putuskan cerita rahasia hidupnya. "Anak-anak, Bu punya cerita. Dulu, Bu juga pernah mencintai perempuan." Ruangan hening. Anak-anak sok. "Bu, kenapa tak pernah bilang?" tanya Maya. Sari cerita panjang, saat muda di desa, ia jatuh cinta pada sahabat perempuannya, tapi keluarga tahu dan paksa kawin dengan pria kasar. Suami Bu tinggalkan setelah 5 tahun, tapi Bu sudah hamil. "Tidak, Bu tak punya anak kandung. Itu sebab Bu adopsi kalian, agar tak kesepian." Anak-anak paham, memeluk Sari bergantian. "Bu juga seperti kami," kata Lina. Sari angguk, "Ya.
Tapi Bu pilih sembunyi karena takut. Aman dulu lebih keras. Kalian jangan ikuti Bu. Hidup terbuka, meski sakit. Di shelter komunitas yang mereka pindah sementara, setelah ancaman bom, mereka bertemu banyak orang dengan cerita serupa. Lina dan Dara rencana upacara kawin simbolis di sana. Maya temukan cinta baru, seorang aktivis. Rina akti organisasi advokasi hak. Tia tebus kesalahan dengan ikut edukasi di desa. Nia putuskan kuliah psikologi untuk bantu orang seperti mereka. Sari bangga kalian kuat. Tapi malam terakhir, Sari bicara pribadi dengan masing-masing. Pada Lina, jaga Dara baik-baik. Pada Maya, jangan bunuh diri lagi. Pada Rina, jangan terlalu radikal, bahaya. Pada Tia, makan diri sendiri. Pada Nia, jadi jembatan keluarga. Pagi harinya, Sari pergi tenang dalam tidur. Pemakaman dihadiri ratusan, aktivis pidato, Ibu Sari pahlawan perjuangan cinta. Setelah kematian Sari, dunia seolah berhenti bagi kelima saudari itu. Rumah kecil di pinggiran Jakarta terasa kosong tanpa suara tawa atau nasihat Sari. Lina sebagai yang tertua, ambil alih. Kita harus lanjutkan warisan Bu. Mereka rapat di ruang tamu, mata masih sembab. Maya usul buka yayasan bantu korban diskriminasi LGBT. Namanya Rumah Sari. Rina setuju, aku urus demo dan advokasi. Tia penuh penyesalan, bilang aku edukasi di desa-desa. Nia aku bantu administrasi sambil kuliah. Tahun pertama sulit. Uang donasi dari berita membantu, tapi ancaman tetap. Kelompok radikal andal rumah. Kami tak takut, kata Lina. Mereka lapor polisi, dapat perlindungan. Media liput lagi, dukungan bertambah. Lina dan Dara kawin simbolis, oto iral. Cinta menang headline koran. Tapi konflik internal muncul. Rina terlalu radikal, ikut demo bentrok polisi. Pulang luka. Kenapa tak hati-hati, marah Maya. Rina jawab, karena Bu mati gara-gara ini. Tia merasa bersalah, sering menangis sendirian. Aku penyebab Bu sakit. Nia hibur, kita semua salah. Lina mediasi, ingat pesan Bu, bersatu. Mereka ekspansi yayasan ke Yogyakarta. Di sana lebih aman. Bantu banyak gadis seperti mereka. Satu kasus, gadis desa diusir keluarga karena lesbian. Mereka tampung, beri konseling. Terima kasih, kata gadis itu. Lina ingat Sari, ini yang Bu mau. Tahun kedua, tantangan baru. Pemerintah bahas undang-undang anti-LGBT. Rina pimpin petisi, kumpul jutaan tanda tangan. Media wawancara. Kami anak Ibu Sari, korban sistem. Debat nasional pecah. Ulama bilang dosa, aktivis bilang hak manusia. Keluarga mereka jadi simbol. Tapi harga pribadi mahal. Lina dan Dara pisah sementara karena stres. Aku lelah, kata Dara. Maya depresi lagi, tapi ingat Sari, cari bantuan. Rina ditangkap saat demo, di penjara sebulan. Ini pengorbanan, katanya. Tia kembali ke desa, konfrontasi paman. Bu benar, paman salah. Paman marah, usir Tia. Nia lulus kuliah, jadi psikolog di yayasan. Reni keluarga di makam Sari. Bu, kami berhasil, kata Lina. Mereka cerita pencapaian. Tapi juga kerinduan. Apakah Bu bangga, tanya Tia. Cerita ini berakhir dengan mereka berdiri bersama, menghadapi masa depan. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan seperti kematian Sari benar-benar diperlukan untuk perubahan sosial, atau masyarakat yang harus berubah lebih dulu? Setelah kematian Sari, dunia seolah berhenti berputar bagi kelima saudari itu.
Rumah kecil di pinggiran Jakarta yang dulu penuh kehangatan kini terasa kosong tanpa suara tawa atau nasihat lembut Sari. Lina sebagai yang tertua mengambil alih peran pemimpin. Ia kumpulkan adik-adiknya di ruang tamu, mata mereka masih sembab karena tangis yang tak henti. Kita harus lanjutkan warisan Bu. Butak ingin kita menyerah, kata Lina dengan suara tegas, meski hatinya rapuh. Maya yang selalu pemikir, usul ide besar. Kita buka yayasan untuk bantu korban diskriminasi LGBT. Namanya Rumah Sari, agar Bu selalu hidup dalam ingatan. Rina penuh semangat api, setuju seketika. Aku urus bagian demo dan advokasi di jalanan. Tia, yang masih dibebani penyesalan mendalam, angkat bicara pelan. Aku akan edukasi di desa-desa, tebus kesalahanku. Nia, si bungsu yang kini lebih dewasa, tambah, aku bantu administrasi sambil lanjut kuliah psikologi. Tahun pertama penuh perjuangan berat. Uang donasi dari liputan berita membantu bangun yayasan, tapi ancaman dari kelompok radikal tak pernah berhenti. Suatu malam, dinding rumah dicoret-coret dengan kata-kata kebencian. Lesbi mati. Polisi datang, tapi hanya catat laporan. Kami tak takut, kata Lina tegas. Mereka pasang cheat dan dapat perlindungan dari komunitas. Media liput kejadian itu membuat dukungan bertambah dari masyarakat progresi. Lina dan Dara akhirnya gelar upacara kawin simbolis di yayasan, oto-otonya viral di sosial media. Cinta menang atas kebencian, jadi headline banyak koran. Namun, konflik internal mulai muncul seperti retakan di dinding tua. Rina terlalu radikal dalam aksinya, ikut demo yang berakhir bentrok dengan polisi. Ia pulang dengan luka memar di wajah. Kenapa tak hati-hati, Kak? Marah Maya, khawatir. Rina balas dengan amarah, karena Bu mati gara-gara masyarakat picik seperti ini. Aku harus lawan. Tia sering menangis sendirian di kamar, dibebani rasa bersalah. Aku penyebab Bu sakit, aku pengkhianat. Nia selalu hibur, kita semua punya salah, Dik. Yang penting sekarang bersatu. Lina sebagai mediator selalu ingatkan pesan Sari, bersatu atau hancur. Mereka ekspansi yayasan ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran terhadap keragaman. Di sana mereka bantu banyak gadis muda seperti mereka dulu. Satu kasus menyentuh, seorang gadis dari desa diusir keluarga karena ketahuan mencintai perempuan. Mereka tampung di shelter, beri konseling dan pekerjaan. Terima kasih, Kak. Kalian selamatkan hidupku, kata gadis itu dengan air mata. Lina ingat Sari, ini persis yang Bu mau kita lakukan. Di tahun kedua, tantangan baru muncul dari pemerintah. Ada wacana undang-undang anti-LGBT yang lebih ketat. Rina pimpin petisi online, kumpul jutaan tanda tangan dari seluruh Indonesia. Media nasional wawancara mereka. Kami anak-anak Ibu Sari, korban sistem yang diskriminasi, kata Rina di debat nasional pecah hebat. Ulama konservatif bilang ini dosa besar, melawan agama. Aktivis hak manusia balas, ini soal hak asasi, bukan dosa. Keluarga mereka jadi simbol perjuangan, tapi juga target kebencian. Harga pribadi yang harus dibayar tetap mahal. Lina dan Dara sempat pisah sementara karena stres advokasi. Aku lelah menghadapi ancaman setiap hari, kata Dara. Maya kambuh depresi, tapi ingat pesan Sari, ia cari bantuan profesional. Rina ditangkap saat demo, dipenjara sebulan atas tuduhan kerusuhan. Ini pengorbanan untuk masa depan, katanya saat keluar. Tia kembali ke desa asal, konfrontasi paman langsung. Bu benar, paman salah memperlakukan kami. Paman marah besar, usir Tia dari warisan keluarga. Nia lulus kuliah psikologi dengan cum laude, langsung jadi konselor di yayasan. Suatu hari, mereka reni di makam Sari di pinggiran Jakarta. Hujan gerimis, seperti hari Sari pergi.
Bu, lihat kami sekarang. Yayasan sudah bantu ratusan orang, kata Lina sambil letak bunga. Mereka cerita pencapaian satu persatu, tapi juga kerinduan mendalam. Apakah Bu bangga dengan kami? Tanya Tia pelan. Angin sepoi jawab, seolah Sari hadir. Cerita ini berakhir dengan mereka berdiri bersama, tangan saling genggam, menghadapi masa depan yang tak pasti tapi penuh harapan. Tapi pertanyaan tetap menggantung untuk direnungkan, apakah pengorbanan ekstrem seperti kematian Sari benar-benar diperlukan untuk memicu perubahan sosial di masyarakat, atau justru masyarakat yang harus berubah lebih dulu tanpa menunggu korban?